Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Sama-sama kita ucapkan nama Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah berita bagiku dan terang di setiap jalan-jalanku. Kami siap mendengarkan firman-Mu, agar ajarlah kami, bimbinglah kami agar serupa dengan diri-Mu. Kami percaya hari ini semua yang mendengarkan mau menerima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sebenarnya saya mau bicara ini cukup panjang, tapi karena terbatas ini mungkin nanti akan disambung lagi. Banyak anak-anak Tuhan itu selama ini bingung dalam hal menabur itu seperti apa. Yang bagaimana sih yang benar? Kalau misalnya yang benar kan, waduh bagaimana menurut kok enggak ya? Tuh, kan begitu ya? Apakah yang kita dikatakan begini dan begitu gitu kan? Bahkan mohon maaf ya, mungkin bukan di gereja sini tapi di gereja orang lain. Itu gembalanya saya tidak berani ngomong. Kenapa? Aduh, itu gembala ngomongnya duit lagi. Tapi apa? Itu gembala katanya kata duitan. Kan gitu ya? Sesungguhnya yang butuh duit itu ya kan apa itu gereja siapa sih? Gereja Tuhan kan? Kalau gereja Tuhan punya, betul? Kalau gereja Tuhan punya Tuhan tuh nggak butuh duit, betul nggak? Yang butuh duit siapa? Kita yang butuh duit. Siapa yang ada duit? Ngomong di depan Tuhan sekarang, saya ada duit gitu. Ya kan? Artinya apa? Kalau semuanya itu punya Tuhan, segala-galanya punya Tuhan, artinya apa? Termasuk duit juga Tuhan yang bikin, pakai manusia. Ya, menjadi apa? Alat tukar. Betul? Kamu percaya kan? Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus itu yang menciptakan kita. Semuanya diciptakan sama Dia. Ya kan? Untuk apa? Memuliakan Dia, memuliakan Bapa. Amin. Kita ini tadinya binasa, mestinya binasa kan? Tapi Tuhan mau jadi manusia, Dia taat sama Bapaknya. Kenapa? Karena Dia sayang sama kita di sini semua. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dalam hal memberi, banyak orang bertanya, bagaimana? Lebih baik saya cerita dari awal ya. Cerita orang dari awal, start ya, lulus SMA, mulai mau bekerja, contohnya seperti itu. Saya ini mau kerja apa? Saya bingung, kan gitu ya. Waduh, bingung saya lulus SMA, kerja apa? Tergantung, hobimu apa? Sukamu apa? Kerja apa? Tuhan itu pasti akan memberkati pekerjaanmu. Amin. Yang kamu suka, yang kamu nggak suka, pasti Dia akan berkati. Betul nggak? Segala sesuatu yang dipaksa itu gak enak. Betul nggak? Datang ke Tuhan, bawalah persembahanmu apa? Yang paling sempurna, yang paling kudus, yang paling apa? Yang terbaik. Kalau anak-anak Tuhan juga kalau masih persembahan ke Tuhan, ya kan? Saya ngeliat tadi ya kan, dulu diketok-ketok gitu kan? Lihat maksudnya itu begini tuh supaya yang kasih korek itu kan ngeliat tangannya, kan gitu kan? Gini. Begitu juga ini udah diketok-ketok. Kamu sadar nggak seperti itu? Kenapa? Apa yang terjadi? Orang itu akan berpikir satu, dan Tuhan juga berpikir ya kan? Karena lihat pasti tahu orang yang di nengkok dan nabur itu akan berpikir, ini orang kayak nabur ini kayak sekarang kayak gitu, kok seperti itu. Jangan kayak gitu ya. Kita sudah terima yang terbaik dari Tuhan ya, sewajarnya untuk pelayanan melebarkan kerajaan surga yang ada di bumi ini ya, kita berikan yang terbaik juga kepada Tuhan. Jangan dengan terpaksa. Amin. Bagaimana caranya membedakan orang yang diberkati sama orang yang tidak bisa diberkati? Jangan kalau kita lihat ya, orang itu kaya, kita anggap orang yang kita nggak kenal. Cara bedanya gimana? Orang yang diberkati sama orang yang tidak diberkati. Nggak ada yang tahu, saya kasih tahu. Dari perkataannya. Ayatnya di mana? Apa yang keluar dari mulut kita
kau perhatikan, kalau ucapannya penuh dengan kutuk, suka serapa, ngomongin orang, ngomong jelek-jelek, itu kamu bilang berkati kan? Karena dia berkati kan? Betul? Tapi dari ucapannya memberkati, perkataannya positif, membangun, bahkan dia menolong. Yang benar orang yang susah, tanpa disuruh tolong orang itu, tangan kanan memberi, dia kan dia udah hakim ke buat tahu, ya kan? Nah, orang-orang seperti itulah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ciri-cirinya itu dari ucapan dia perhatikan. Kalau ucapannya nggak benar, dia kan udah pasti orangnya itu nggak benar. Tapi kalau ucapannya benar, udah pasti orang itu baik. Amin. Lanjut. Itu ya. Pertama kali kita bekerja, sebelum kerja kita bikin kita sudah punya ya anak-anak yang begini bagaimana. Firman Tuhan berkata, masuklah apa kata, kuncilah itu, berdoalah kepada Bapa yang tidak kelihatan itu. Amin. Yang tersembunyi itu berdoalah sama dia. Jangan aja berdoa, amin kan disuruh dibantu sendiri, betul ya? Kau berdoa sendiri dengan sungguh-sungguh. Tuhan, sudah saatnya nih. Mungkin kamu dalam ekonomi yang keluarganya biasa-biasa saja, belum kuliah, ya kan mungkin keluarga kuliah udah sibuk SMA aja, nggak usah terusin, bisa aja seperti itu. Atau yang sudah lulus kuliah juga bisa juga. Kau masuklah ke kamar, mulailah berdoa dan sungguh-sungguh dengan hati yang sangat sungguh dan sangat percaya. Kebanyakan orang kalau berdoa kepada Tuhan, ya kan, Tuhan berkati aku hari ini aku berdoa untuk keluargaku, berikan aku kesehatan, ya, aku minta para malaikat jagain aku kemanapun pergi, ya kan, aku percaya hari ini kau berkirimkan berkat yang luar biasa, yang nggak pernah dipikirkan, nggak pernah dimakan, bahkan itu dari hati saya, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Saya kasih Tuhan, amin. Doanya benar nggak? Benar salah. Mestinya kamu terhubung bebas. Kalau kau berdoa, artinya kamu itu berbicara, berdoa, berdua arah masuk arah. Dua arah. Tunggu. Kalau kau tidak bisa mendengar, rasakan. Tuhan misalnya kasih kamu rasa apa rasanya? Rasa Tuhan kalau datang itu udah pasti damai itu tandanya salah satu paling sakit. Jika kau merasakan damai sejahtera, apa yang kau minta, apa yang kau inginkan, betul nggak? Kau merasakan damai, Tuhan pasti udah akses. Betul nggak? Pada saat kau minta, hatimu tidak bisa terima, itu tandanya Tuhan tidak akses. Gampang nggak? Gampang. Tuhan itu hidup bukan mati, betul nggak? Berdoa sama dia, minta. Begitu kau minta, diberi petunjuk. Rul, anakku yang bersayang, sudah saatnya kau mencari pekerjaan. Aku berkata kau, amin. Begitu kau ingat firman Tuhan kata, ya. Kita buka 1 Korintus 12 ayat 3. Saya baca firman Tuhan sebelum ya. Janganlah kamu rusak pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Setelah kau berdoa, kau minta sama Tuhan, kau melangkah dengan iman. Betul? Keluar rumah kau melangkah dengan iman, mulailah kau bergaul. Jangan sampai kau salah gaul. Yang jelek kita masih ngomongin. Hari ini kita ngomongin positif, amin. Jika kau ingin mulai bekerja, datanglah sama orang kerja. Contoh, kau bergaul dengan orang kerja, kau cepat-cepat akan jadi punya pekerjaan. Paling top jangan jadi apa? Jadi leader si pekerja. Ada di negara. Kalau kamu gaulnya sama siapa? Sama tukang ikan di pasar. Ya, kamu akan dapat ikan juga nanti. Paling bagus kamu punya peternakan ikan, betul nggak? Begitu pula kalau kamu bergaul dengan tukang becak, tukang bajai, ya kan bisa menjadi kegiatan. Paling top juga jadi apa? Ganti bandar dia, tarik becak, tarik bajai, betul nggak? Nah, kamu akan serupa dengan siapa yang kau. Jika kau ingin level, kau harus bergaul dengan yang lebih tinggi lagi dengan kamu. Betul nggak? Jika kau bergaul dengan para politikus, jangan para anggota dewan dan sebagainya, ya, sudah pasti nanti cepat lambat kau akan seperti dia. Kau akan masuk, jangan ke partai-partai begini dan begitu dan seterusnya. Betul? Itu salah satu contoh yang saya ceritakan dari sini.
pekerjaan, caranya bagaimana? Ngomong, minta sama Tuhan. Kalau minjem duit sama abang ya kan, Dari rumah anak kecil juga tahu. Kalau minta sama bapak sama mama mau usaha, anak kecil juga bisa. Tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan anak menjadi minta-minta. Dan masih tidak sampai tua firman Tuhan berkata, tidak pernah melihat anak cucunya menjadi meminta-minta Tuhan. Kan ada ayatnya, betul nggak? Tuhan tidak izinkan. Artinya kalau anak-anak Tuhan begini. Kenapa? Karena anak Tuhan itu memberi. lebih baik kau memberi daripada Menerima, betul nggak? Artinya kau memberi, ada kau diberkati, betul nggak? Kalau kau memberi, kau diberkati. Kalau kau tidak memberi, ya kan, atau memberi tipis. Kita lanjut firman Tuhan. Belaka dengan iman. Tegas ya. yang kedua. Amsal 18 ayat 21 Mengatakan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka menggambarkannya, cepat lama dia akan memakan buahnya. Jika kau berkata positif, maka akan terjadi positif. Jika kau berkata negatif, jangan salahkan Tuhan. Yang negatif datang padamu. Contohnya, kau pergi ke pinggir jalan itu beli pohon yang anak kecil 2 biji. Pohon A, pohon B. Contoh ya, pulang sini praktekin. Yang pohon A, kamu doakan, kamu ngomong dalam nama Tuhan Yesus, kau memberkati setiap hari. Sehari 30 kali, ya kan? Yang pohon B, kamu ngomong negatif semuanya. 1 minggu kamu lihat hasilnya seperti apa. Yang A pasti akan tumbuh subur. Yang B ya kan nggak mati aja bagus. Berarti kan? Artinya apa? Ucapanmu adalah doa. Tepuk tangan buat Yesus. Tuhan mengajarkan kita hati-hati dalam berucap. Betul nggak? Jika kau sudah mendapat pekerjaan, syukuri, setia, walaupun gajimu UMR, Tapi kau tetap setia. maka firman Tuhan berkata apa? Jika Kau setia dalam perkara kecil. Jika sudah sampai waktunya, aku berikan perkara yang lebih besar lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Betul betul. Tidak kau sedikit aja kau tidak setia, kau ngecek, kau mengeluh, ya cuma dapat segini. Tuhan lihat. Ini anak belum waktu itu kan. Banyak mengeluhnya. Tuhan bilang apa? Katakanlah domba-dombaku. Kalau binatang, domba. Sama kambing kamu perhatikan. Kalau kambing mau dipotong, nangis. Betul nggak? Kalau domba mau dipotong ini aja. Betul nggak? Kita itu domba. Bukan kambing. Kambing itu ya kan setiap tidur. Nangis terus ya kan? Jadi hati-hati. Anak Tuhan itu nggak begitu. Ya, anak Tuhan itu dapat kerjaan marah-marah sama Aku masuk jadi dua udah ada. Akhirnya apa? setiap ucapan yang keluar itu apalagi sumpah serapah sedang sesungguhnya sedang mendoakan diri. Semua orang, ya, orang besar, tidak ada orang kecil. Tidak mungkin ada orang besar. Semua berasal dari orang kecil. Bahkan peminat aja saya tahu. Dulu pernah tinggal di Bangga Besar. 6, 3. Mau tahu ceritanya sedikit aja saya mau. Cerita. Kamu tahu Tahu SCBD Sudirman? Tahu kan? Itu di Sampurata satu malam masih zamannya Pak Harto. Bagaimana cara membelinya? Mau izin Pak? Dia bikin surat, taruh duit depan rumah, besok keluar, udah dibayar. Padahal ngomong apa-apa tuh, berani ngelawan, datang dari Pak Sol, rame, geri aja Pak, lawan sama mafia, selesai. Padahal itu berani cerita, saya Saya cerita sama orangnya mah belakang aja ngomong juga. Selesai kalau dia. Jika kau berusaha dengan hukum dengan dia, habis kamu dengan dia. ditangkap Tuhan akhirnya. Hebat kan? Tuhan itu datang untuk penjahat sesungguhnya, yang merasa dirinya baik-baik. Kan nggak kata sama orang. Tapi di sini saya minta jangan jadi penjahat. Ya, di sini kan udah ikut Tuhan. Amin. Perhatikan, kalau kita Kita baca Alkitab. kamu sama siapa? Beri kan? Yang disalib aja orang rampok Yesus. Berdua lagi mantapnya ya kan? Udah merampok, salibnya bareng.
atur semuanya kok skenario nya, betul nggak? Gua mau disalibin sama penjahat yang ini, biar keren. Kenapa? Karena ada satu penjahat yang keren, Tuhan bilang. Amin. Lanjut. Kita gaspol berarti. Begini kan pokok dari kenapa? Ya. Kenapa pekerja, usaha, politikus, anggota dewan, bahkan menteri, jenderal, dan polisi segala macam bangkrut, dipecat, nggak punya pekerjaan, bahkan banyak yang masuk bui. Kenapa? Mari kita ikut ingat cerita tentang Ananias dan Safira. Bagaimana zaman kisah para rasul itu, ya semua orang yang dari itu setiap mendapat persembahannya dia harus menyisihkan kelebihannya dan hitungannya itu diberikan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk agar orang itu lebih diberkati. Kenapa? Tuhan tidak butuh berkat, Dia yang butuh berkat. Betul kan? Tapi sudah diingatkan dari awal, jangan sekali-kali kau membohongi Tuhan dan Roh Kudus. Jika kau membohongi selesai. Tahu cerita itu? Setelah mereka itu diberkati oleh Tuhan, mereka suami istri berkompromi, betul kan? Mereka berkolaborasi. Wah, kita untungnya lumayan banyak ya. Kita kasihnya segini aja, biar masih dia malah nggak tahu, betul nggak? Kita kan di sini. Dia lagi ngobrol berdua sama istrinya. Bener juga ya. Kita pakai aja mau jalan-jalannya tur ke Eropa, ya kan? Kita pergi ya kan kemana? Ke Disneyland. Kita pergi apa? Kita pergi naik terus jalan-jalan, ya kan? Sisanya kita lakukan bawa sama. Iya boleh juga bener-bener. Bukan bohongi dengan dosa. Dia mau bohong itu. Betul kan? Tiba waktunya memberi persembahan. Ini cerita itu. Pertama, Ananias datang membawa persembahan. Begitu dia taruh persembahannya, Ananias. Kenapa kau mau bohongin Roh Kudus? Dia ngomong, aku tidak bohongin, kamu dapat segini. Udah bohong ngotot lagi. Kebanyakan orang begitu kan? Yang salah dia galak. Depan Roh Kudus galak-galak. Terima, dia bilang, saat ini kau bohongin Roh Kudus, jangan mati kau. Dia langsung mati. Sudah. Digotong mayatnya keluar gereja, betul. Istrinya masuk, istrinya ngeliat lakinya aja belum kering, betul nggak? Masih basah lagi. Istrinya ditanya juga beri persembahan, ditanya juga, istrinya jawab yang sama. Akhirnya dua-duanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu yang terjadi jika kau membohongi Tuhan. Cerita tentang persembahan persepuluhan itu bukan ya kewajiban kamu, tapi apa kamu? Itu berbicara tentang ketaatan. Supaya apa? Janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Saya ini Tuhan. Aku berjanji keturunanku semuanya itu keturunanmu yang percaya sama saya diberkati. Amin. Buktinya banyak yang miskin. Buktinya banyak yang pengangguran. Kita jadi ngomongnya bertanya. Begini. Alasannya saya kayak Aladin ya, jin, kosong-kosong, mau langsung dapat duit yang instan. Marah, ada itu kan dongeng, betul kan? Itu kan cerita fantasi, betul kan? Artinya apa? Sebenarnya orang itu malas. Firman Tuhan bilang apa? Orang malas, jangan makan. Betul kan? Berikan. Firman Tuhan ngomong gitu. Jangan banyak mulut. Hati-hati kalau ketemu sama orang, jangan banyak mulut, apalagi dia manis. Hati-hati. Perhatikan perkataannya pelan-pelan ya. Jangan banyak bicara, dengarkan perkataan dia. Kalau mulai ngajar, tidak boleh ngajar. Nah, karena kalau keluar itu cara nilainya ada dua, betul? Yang kiri dipegang, yang kanan goyang. Yang kanan goyang, yang kanan pegang, yang kiri goyang. Artinya apa? Ucapannya tidak bisa artinya isinya apa? Ular. Hati-hati kalau dipatok sama dia digigit sama dia. Betul nggak? Hati-hati kalau dengan orang yang baru kenal. Jangan sampai ya kau buka open-open depan dia sampai tahu semuanya
Lanjut. Itu yang terjadi. Orang bangkrut, orang pekerja, segala macam itu pengangguran. Akibat apa? Doa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku dipecat Tuhan? Begini-begini. Oh, ini kenapa aku begini, kenapa aku begitu? Dia lupa. Dia udah bohongin Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Karena firman Tuhan sudah diucapkan itu tidak bisa ditarik lagi. Karena firman Tuhan itu kekal. Bilang, aku adalah firman. Firman itu kekal dari dahulu kemarin sampai selama-lamanya. Betul-betul. Mudah diucapkan itu tidak bisa ditarik lagi. Jadi lo ikutin aja kalau pengen berkati. Itu loh Rusia. Betul-betul. Lanjut. Haleluya. Kita baca Matius 3 ayat 8. Gaspol ya. Matius 3 ayat 8 berkata, saya baca firman Tuhan, semua yang mendengarkan, kalau bisa buka cepat lebih bagus, kalau bisa dengar ya nggak apa-apa ya, dengarkan dan renungkan firman Tuhan ini. Matius 3 ayat 8 mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Firman Tuhan berkata begitu. Tapi ya, firman Tuhan kata, namun kamu telah menipu aku, Tuhan bilang ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau Tuhan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, ya. Orang pada bangkrut, orang pada pengangguran, usahanya ada nggak hancurnya bagus. Saat ini yang mendengar firman Tuhan sudah mulai dan sadar dan sudah mendekati ambang-ambang kebangkrutan, mohon maaf ya, bertobat. Artinya Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan izinkan hari ini dengan firman dan bertobat. Kau memberi bukan satu, tidak berlimpah-limpah, satu memberikan. Kalau kau memberi dalam hal kau lagi diberkati berlimpah-limpah, kau memberi dari kelebihan kamu, bukan dari kekurangan kamu. Tuhan itu melihat. Amin. Jadi apa? Artinya pada saat kau menabur itu suka-cita, suka-rela, enggak apa yang terpaksa. Karena kita takuti mereka yang digali, gitu kan? Saya ngomong iya dan amin loh. Saya bukan hamba Tuhan di sini. Saya undangan loh. Dan mami sama saya tidak ada janji-janji mau ngomong firman apa loh. Tapi hari ini saya ngomong. Kenapa anak Tuhan ini berkati? Kalau kau ingin berkati, janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Matius 3 ayat 9 saya baca, ya. Tuhan, ini kata-kata kutuk nih, ya. Karena kau sudah membohongi Tuhan, ya. Kamu telah kena kutuk, Tuhan bilang, ya. Tetapi kamu masih menipu aku, Tuhan bilang, ya. Kamu seluruh bangsa udah bangkrut, udah habis-habisan, masih bohongin Tuhan. Ibaratnya orang jatuh, ya jatuh dari tangga, ketiban tangga, rumahnya sekalian rubuh. Betul nggak? Kalau paten, silakan Mas. Betul kan? Kalau ingin berhati, mimpi siang bolong. Kalau dia tidak taat sama Tuhan, bagaimana kau mau diberkati? Betul nggak? Lanjut, ya. Baca firman Tuhan Matius 3 ayat 11, ya kan? Tuhan bilang apa? Aku akan balik, ya kan? Bagimu berulang-ulang, supaya jangan dihabisi hasil tanamu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan bersalam. Jika kau dalam hal memberi, kau menipu Allah. Ini dari hati Tuhan pernah. Kau dapat uang, kau bingung. Dulu gua dapat uang 10 juta, sekarang gua dapat uang 10 juta, baru gua 3 hari habis. Mau beri kepada Tuhan, bagaimana mau beri? Kita lihat kurang. Betul lah. Seperti begitu kan? Sesungguhnya kau ini dosa setan. Tuhan tahu kau kurang. Tapi kau tahu saja dari kekuranganmu. Ingat, Tuhan berdiri sebenarnya orang persembahan di rumah ibadah. Begitu banyak orang memberi persembahan. Terakhir, nenek-nenek tua yang udah susah. Betul nggak? Jangan.
Betul ya? Penghasilannya sehari dia bawa kepada Tuhan. Padahal dia sudah membeli itu. Dia bingung mau makan apa habis itu. Dan saya tahu dan tidak sangat percaya. Burung di udara Tuhan. Burung di udara Tuhan. Ya, kalau burung itu tidak kerja, betul nggak? Makan bunga bakung di ladang, ya kan? Begitu indah. Nah, sudah makan benda raja sudah Nabi Salomo pakai jubah tidak seindah bunga bakung di ladang. Betul kan? Tapi Tuhan tetap pelihara kita anak-anak Tuhan tidak akan mungkin diberikan Tuhan kelaparan, mati kelaparan. Tepuk tangan buat Yesus. Tidak kau memberi dengan kau masa dibiarkan kau mati kelaparan, nggak mungkin. Betul nggak? Nggak mungkin. Bapak yang kelihatan aja ya kan nggak akan terima kalau mati kelaparan. Betul nggak? Bapak yang jahat aja nggak terima. Bapak kita bukan di surga lagi, ada di surga, ada di hati kita loh. Betul nggak? Halo, amin. Oh, pasti berhati. Saya kalau mau berhati tidak kencang keras ya. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan saya lihat bilangnya apa? Ah, Firman Tuhan berkata, kau menjadi kepala, bukan ekor. Gitu kan? Artinya mana? Usahanya apa tuh? Usahanya itu. Itulah politikus dewan, tapi polisi bicara, ini bicara. Maling di depan Tuhan bilang apa? Tuhan saya begini, artinya apa? Tanpa kau sadari kau maling, teriak maling di depan Tuhan. Betul nggak? Ya anakku dibilang adanya kan gue udah bikin firman kayak begitu, kenapa tinggal ikutin aja, kenapa sih setia aja setia. Jika sudah tiba saatnya Tuhan bilang ya kan, aku siapkan perkara-perkara yang lebih besar kepadamu. Karena buat Tuhan Yesus. Jika kau setia dengan aku yang setia, Tuhan melihat hati kita. Saudara-saudara sekalian, amin. Berlanjut ya, itu ya, berlanjut. Pertama yang kita lakukan itu Gua suruh kita buka Amsal 3 ayat 9 dan 10 ya. Saya baca firman Tuhan, saya kasih. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemeranmu akan berlumpur. Betul kan? Amin. Kau dengar firman Tuhan, kata amin, percaya dalam hidupmu. Amin. Karena firman Tuhan itu cuma iya dan amin. Tidak ada yang lain. Percaya? Kau memuliakan Tuhan. Oh, penghasilanmu nanti terakhir saya akan ceritakan bagaimana cara perhitungannya. Banyak orang bingung, ya kan? Aduh, kalau mau beri takut salah kalau salah. Oh, kamu menua ini. Ya kan? Saya hari ini saya kupas, ya. Kalau dikasih kesempatan, saya selesaikan. Kalau nggak kasih kesempatan, kalau misalnya waktunya habis, lanjut lain hari. Ya, kita cerita ya tentang Abraham. Abraham itu kita kenal sebagai bapak segala bangsa, betul nggak? Cerita tentang Abraham. Bagaimana dia bisa dapat gelar itu? Ya kan? Pertama, dia taat. Yang Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham persembahkanlah Ishak. Besok bawa ke Gunung Muria. Di atas bebak persembahan Ishak kepada Tuhan. Betul? Dilakukan sama dia. Pada saat mau dipotong datang malaikat dia. Tidak, jangan kau lakukan. Kenapa? Tuhan itu tahu. Kau itu taat. Betul kan? Tuhan kirim malaikat dulu baru Tuhan datang. Karena firman sudah dilepas, harus ada penggantinya. Itu apa? Domba yang pertama dipotong. Tepuk tangan kepada Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan? Abraham kau adalah hamba-Ku yang taat dan setia. Ishak adalah anak perjanjian. Amin. Dari keturunannya kalau kau lihat, coba kau lihat di atas, ada apa? Tuhan. Udah malam. Yang ada coba bintang Tuhan. Itu berbeda. Yaitu 1, 2, 3 pakai malu. Bakal keturunan Ishak seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak apa dia bintang? Di dalam pekerjaan kamu, ya kan, kamu menjadi bintangnya yang paling hebat. Di dalam perusahaan kamu, ya kan,
Di dalam pemerintahan kau menjadi presiden dan menjadi raja. Bahkan menjadi perdana menteri, menjadi menteri-menteri itu bintang semua. Dan jenderal-jenderal TNI, polisi mau bilang itu bintang apa? Caranya Tuhan, ya itu bintang semua. Kemudian artinya kau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan berapa? Amin. Kalau kau mengakui, kalau kau mau, Tuhan, aku mau janji yang pernah kau janjikan kepada Abraham itu ada padaku juga. Sampai mau berkata, saya mau gitu. Saya mau Tuhan, katakan ngomong, saya mau Tuhan gitu. Lakukan dengan iman. Ngomong yang saya mau Tuhan gitu. Amin Tuhan, karena anak Tuhan hari ini dengar dia mau bintang-bintang menjadi bintang-bintangnya Abraham. Amin. Kita lanjutkan. Ya, Abraham itu, ya, dia itu datang kepada seorang raja yang bernama Melkisedek. Kita tahu cerita itu kan? Abraham setelah dia mengalahkan raja-raja, dia bawa diangkat harta perang itu ya kan? Dia persembahkan persepuluhan kepada seorang raja yang bernama Melkisedek. Selama 3.500 tahun tidak ada yang pernah menceritakan siapakah Melkisedek itu yang sesungguhnya. Putus ceritanya. Tapi si penjahat yang bernama Rasul Paulus, Saulus menjadi Paulus ya kan? Dia itu penjahat, tapi dia bertobat, dia dipakai wahyu oleh Roh Kudus. Dia menulis di kitab Ibrani. Betul-betul. Siapa? Yaitu Raja Agung, Raja Kebenaran. Betul kan? Dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah, betul kan? Hidupnya tidak bercudaan, jangan diatur aja dan sekarang ada. Ya itu adalah presiden siapa Tuhan dan Bapak kita, temukan Bapak Yesus. Artinya hilang, ya Tuhan suka-suka dia lah. Dia mau nongol, mau hilang, betul kan? Dan dia ceritakan artinya apa? Ciri-ciri ya. Kalau kau ingin ya kan berkat Abraham itu juga diberikan Tuhan kepadamu, berikan itu saja. Abraham itu banyak hal yang kerja kan? Nggak mungkin mau kerja di bawah itu kan? Tapi tetap jangan minder. Walaupun berapa sedikit, kau tetap setia. Betul kan? Nyanyi dah. Dari semula lah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu. Dalam rencanamu Tuhan, ini sama-sama dong. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Tepuk tangan Bapak Yesus. Ingat, segala sesuatu itu ya kerja Tuhan yang menjadikan indah pada waktunya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mujizat selalu ada bagi hati yang suka menyembah. Salah satu menyembah hadirat Tuhan datang. Ingat, Tuhan datang sama Abraham yang sebenarnya. Tuhan datang sama Musa yang sebenarnya. Tuhan datang sama kita yang sebenarnya. Amin. Artinya Tuhan itu sama, tak pernah kosong. Berarti kan? Jangan dengan tangan yang hampa. Tapi kalau hari ini mendengar Tuhan maafin ya, kan hari ini baru jodoh. Amin. Lain kali ya kan saya mau kau yang terbaik. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik dan yang terbaik untuk saya, untuk keluarga saya, kesehatan dan kasih yang terbaik. Hari ini ya kan yang tadinya begini sudah pengangguran, masih punya rumah atau masih kontrak, tetap ada rumah. Nggak sampai habis. Artinya Tuhan tidak izinkan pencobaan yang datang dalam diri
dirimu itu sampai jatuh tercela. Pada saat kau jatuh, Tuhan topang hari dengar firman Tuhan dan bertobat. Tepuk tangan buat Yesus. Saya tinggali firman Tuhan ini karena masih banyak yang harus bicarakan tentang penaburan ini. Satu hari kalau memang ada waktunya saya akan lanjutkan sampai mendengar firman Tuhan ini dan belajar bagaimana caranya perhitungannya supaya saya hitung semuanya dan Anda semua yang mendengarkan itu diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang terlalu baik, Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami semua mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun firman-Mu itu belum selesai, tapi Roh-Mu di dalam hidup kami tidak akan pernah selesai. Satu hari ya jika diizinkan Tuhan untuk menyambung tentang cerita finansial kingdom ini seperti apa, kami siap mendengarkannya dan kami ingin melakukannya. Kami mau janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kami. Semua yang mendengarkan berdoa, yang sudah mendengarkan dan percaya berdoa sama-sama, kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.